Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan yang hidup. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur, sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Doa saya di sepanjang minggu yang luar biasa ini, segala pengalaman, pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan membuat kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan, terlebih sampai terbenamnya matahari di tanggal 7 Juni hari ini. Amin. Baiklah, saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas panjang hari ini, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kita bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-10. Itu artinya kita akan membaca kitab bilangan pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-36. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita, yaitu bilangan pasalnya yang ke-10, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Judul perikopnya adalah Semboyan Nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat." Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus dan jemaat Tuhan, Musa sebagai abdi yang ditunjuk Allah untuk memimpin bangsa Israel diperintahkan untuk membuat 2 nafiri perak. Dahulu nafiri bisa dikatakan sebagai media komunikasi. Bunyi yang dihasilkannya mengharapkan respons orang yang mendengarnya. Dalam suasana perang, peniupan nafiri berguna untuk menentukan posisi mereka. Tuhan memberikan instruksi agar Musa meniup nafiri untuk memanggil bangsa, memberikan komando, dan mengawali ibadah. Apa tujuan Allah memberikan perintah ini? Jawabannya sangat sederhana. Allah menghendaki supaya mereka diingat di hadapan Tuhan Allah Israel. Dengan menggunakan nafiri, Allah memimpin dan mengendalikan perjalanan umatnya. Nafiri menjadi bagian dari ibadah bangsa Israel. Nafiri mengingatkan tugas dan panggilan mereka di hadapan Allah, yaitu menjadi penyampai dan pewarta tindakan-tindakan Allah yang besar dalam hidup mereka. Sejatinya, inilah keinginan Allah. Dengan meniup nafiri, bangsa Israel menyandarkan langkah dan keputusan mereka selanjutnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan semata. Nafiri bukanlah wahana untuk memamerkan diri, tetapi nafiri alat untuk mengajar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu supaya rencana agungnya terlaksana. Kebesaran dan keagungan Allah tidak perlu dipamerkan, amin. Apalagi digembar-gemborkan, sebab Allah tidak butuh untuk dibela. Bahkan Ia terlalu besar untuk kita bela. Ia adalah Allah yang menguasai semesta dengan seantero isinya. Walaupun Allah maha besar, ternyata Ia bisa memakai bahan dan alat seperti nafiri yang sederhana menjadi alat yang membawa kemuliaannya. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan mengerti fungsi nafiri, apakah kita siap untuk dipakai Tuhan menjadi nafiri-nafirinya? Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan keselamatan dan menyampaikan sukacita yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hendaklah kiranya orang-orang yang ada di sekitar kita sungguh-sungguh mendengar nafiri dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita, dari seluruh apa yang kita punya dan apa yang kita lakukan. Hendaknya kita tahu bahwa kita sedang menyuarakan kasih Allah, menyuarakan kebenaran Allah, karena untuk itulah Tuhan memanggil dan menjadikan kita menjadi alat kemuliaannya. Jadilah nafiri-nafirinya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini menyadarkan kita kembali bahwa tidak cukup kita menjadi orang percaya saja, tapi kita harus mau dipakai oleh Allah seperti nafiri
menyuarakan sesuatu yang harus didengarkan oleh orang-orang di sekitar kita tentang kasih Allah, tentang penyertaan Tuhan yang telah dinyatakan Allah dalam hidup kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaannya akan dinyatakan dan jadilah itu untuk kita. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.